Bab 947. Toko ponsel. Melihat Fendi Amru begitu sombong dan memprovokasi dengan wajahnya lagi, Yugi Hots tidak dapat menahan diri lagi. Dia bersorak dan menamparnya dengan keras. Plak, kamu bajingan jalang. Berani meminta permintaan yang begitu kejam, dan aku akan mengabulkannya. Yugi Hots menamparnya dengan keras, merasa sangat bahagia, dan mendengus dingin. Kamu benar-benar berani memukulku, Fendi Amru menutupi pipinya yang terbakar. Tanpa diduga, Yugi Hots, seekor domba yang lemah, tahu bahwa nyawanya ada di tangannya, tapi dia benar-benar masih berani menamparnya. Fendi Amru bahkan bertanya-tanya apakah orang ini telah menjadi gila. Meskipun Yugi tidak mengerti bagaimana Kenzi mendapatkan data rahasia tersebut, dia sangat percaya dengan kepribadian Kenzi. Apa yang dia katakan pasti benar, Yugi Hots berani bertaruh dengan seluruh kekayaannya. Selain itu, Yugi Hots tahu betul bahwa Kenzi memiliki kemampuan yang cukup ajaib, yang setara dengan dewa yang tidak dapat diprediksi. Kenzi memiliki sesuatu yang ajaib dalam dirinya. Mungkin Kenzi sudah memahami segalanya dan tahu ada bencana di keluarganya, jadi dia datang ke sini khusus untuk bertindak sebagai pelindung baginya, Yugi Hots. Ketika Yugi Hots memikirkannya seperti ini, dia berpikir bahwa Kenzi agak terlalu baik. Faktanya, Kenzi hanya kebetulan bertemu dengannya dan selalu membantunya dengan santai. Tapi bagaimanapun juga, keberanian Yugi Hots tumbuh, jadi tamparannya begitu kuat hingga menghantam wajah Fendi Amru dengan sadis. Kamu, Yugi Hots, kamu yang meminta ini. Aku, Fendi Amru, akan menghancurkan perusahaan keluargamu di depanmu hari ini. Fendi Amru sangat marah, dia tidak lagi ingin mengendalikan perusahaan keluarga Hots. Dia juga tidak ingin lagi tidur dengan adik perempuan Yugi Hots. Sekarang dia hanya menginginkan satu hal, menghancurkan perusahaan keluarga Hots, dan kemudian menyaksikan Yugi Hots menangis di depannya. Kalian berdua awasi dia. Aku akan mengungkap semua rahasia bisnis keluarga Hots di hadapannya. Fendi Amru mengambil laptop dari tangan sekretaris dan menyalakannya di depan Yugi Hots. Dua pengawal Fendi Amru berdiri dengan dingin di depan Yugi Hots, mencegah Yugi Hots bergegas untuk mengambil barang dari tangan Fendi Amru. Namun ketika Fendi Amru telah membuka laptopnya, tiba-tiba ia linglung. Pasalnya saat ia meraba-raba saku jasnya beberapa saat, dia menemukan bahwa USB flash drive yang diberikan oleh Ricky telah hilang. Ada apa dengan drive-nya? Kenapa tiba-tiba hilang? Fendi Amru tidak menyerah dan buru-buru menyentuh kiri dan kanan tubuhnya seperti monyet. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum keluar dari tempat Ricky, dia telah memeriksa dan dengan hati-hati dan memasukkan USB flash drive ke dalam sakunya, tapi sekarang, benda itu hilang. Hahaha, si monyet Fendi, ternyata kamu di sini untuk melawak. Yugi Hots menjadi bangga. Siapapun tahu bahwa Fendi Amru pasti sedang dalam masalah. Barang penting di tangannya pasti telah direbut oleh Kenzi. Kamu harus cepat. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkan perusahaan keluarga Hots. Yugi menjadi percaya diri, secara khusus menyalakan cerutu, duduk, dan menyilangkan kaki. Fendi Amru mencari kemana-mana untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat menemukan USB flash drive itu. Dia merasa malu, dan wajahnya memerah. Dia sekarang tahu ada sesuatu yang salah. Singkatnya, ekspresi percaya diri Yugi sekarang jelas berarti bahwa benda itu pasti jatuh ke tangannya. Yugi, kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku. Fendi Amru berkata dengan marah. Dia ditampar oleh Yugi Hots dengan sia-sia, dan sekarang dia sangat malu dan marah. Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Yugi Hots menambahkan dengan suara yang kuat, jangan bicara omong kosong, bocah ingusan. Jika kamu punya gerakan besar, gunakan cepat, aku mau melihatnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fendi Amru tersedak untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Yugi Hots mulai beralih dari pertahanan ke serangan balik, Tuan Fendi sudah kehabisan jurus, sepertinya. Karena kamu sudah kehabisan jurus, sekarang giliranku. Yugi Hots berkata dengan suara tajam. Kamu merasa hebat barusan, kan? Beraninya kamu berlari ke markasku dengan pengawal dan mengancamku. Oke, aku akan membalasmu sampai akhir hari ini dan memberimu beberapa tamparan lagi.
Setelah Yugi Hotz selesai berbicara, sekretaris wanita itu segera berjalan ke meja di depannya dan menekan bel keamanan. Tuan Fendi, cepatlah, penjaga keamanan mereka datang. Mengetahui situasinya tidak baik, para pengawal buru-buru menarik Fendi Amro untuk meninggalkan kantor. Seberapa marahnya Fendi, dia jelas-jelas ditampar, tetapi dia tidak dapat membalasnya. Ketika dia diseret keluar pintu, dia sangat marah, melompat dan mengutuk, tunggu. Yugi, kamu menamparku, aku belum selesai denganmu hari ini. Petik 2. Yugi Hotz duduk di kursi bos, tertawa keras, hahaha, Tuan Muda Fendi, lain kali jika kamu ingin ditampar lagi, welcome, datang saja dan cari aku. Yugi, kamu bajingan. Dia terus berteriak mengumpat tapi tidak mampu menghadapi beberapa pengawal yang kuat. Dia pun diseret paksa ke dalam lift. Di sisi lain, setelah Kenzi memberi kabar pada Yugi Hotz, dia meninggalkan bilik telepon umum dan berkeliling, menunggu Yugi Hotz datang menemuinya. Melihat toko ponsel di seberang jalan, Kenzi berpikir sebentar dan merasa perlu untuk mendapatkan ponsel, jadi dia berjalan ke toko ponsel tersebut. Dia tidak menggunakan ponsel sejak identitasnya orang yang sudah mati, terutama ketika dia pergi ke pulau untuk mencari ibunya dan Jaiden Blue. Untuk memastikan tidak ada risiko keselamatan, dia tidak menggunakan telepon. Tapi situasinya berbeda sekarang. Dia telah menemukan ibunya selamat, dan Jaiden Blue juga telah meninggal, jadi dia merasa bisa mendapatkan ponsel sekarang. Lagi pula, banyak hal akan jauh lebih nyaman dilakukan dengan ponsel. Pria tampan, apakah kamu ingin melihat ponsel? Silakan datang ke sini. Ada banyak ponsel terbaru di sini. Kenzi masuk ke dalam toko. Ada seorang pramuniaga di belakang konter yang segera tersenyum dan berjalan keluar mengundang Kenzi untuk melihat ponsel itu. Kenzi memandang wanita penjual itu dengan senyuman manis, dan berpikir dalam hati, para penjual ini benar-benar pandai merayu. Mereka memiliki penampilan dan sosok yang cantik, dan mereka juga berbicara dengan sangat manis. Mereka menyebut pria tampan ketika bertemu dengan pelanggan pria, dan menyebut mereka cantik saat bertemu wanita cantik. Pria tampan, ponsel di konter ini semuanya adalah ponsel baru yang sangat trendy. Yang mana yang ingin kamu lihat? Penjual wanita melihat bahwa Kenzi mengenakan pakaian yang sangat biasa, seperti tipe pria muda yang merantau untuk bekerja di kota. Dia memperkirakan bahwa Kenzi mungkin tidak mampu membeli ponsel kelas atas, tetapi dia tetap bertanya secara alami karena kebiasaan. Bab 948. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku tidak perlu melihat ponsel di konter ini. Pergi ke konter itu dan ambilkan satu untukku. Kenzi tidak punya banyak persyaratan untuk ponsel. Baginya, gaya tidak penting selama dia bisa menelepon. Lagi pula, dia hanya punya sisa 10 atau 20 ribu dolar sekarang, jadi dia harus menabung sebanyak yang dia bisa. Mendengar Kenzi mengatakan bahwa dia akan pergi ke konter lain untuk melihat ponsel, wanita penjual lainnya diam-diam tertawa. Konter lain adalah ponsel yang sangat tua dan untuk orang tua. Anak muda masa kini memperhatikan kecepatan dan kinerja internet, gambar piksel, dan tampilan cantik. Nampaknya pemuda berpakaian biasa ini tidak mampu membeli ponsel yang sedikit lebih baik. Setelah mendengar perkataan Kenzi, wanita cantik yang menjual ponsel langsung kehilangan semangatnya. Kenzi tahu apa yang dia pikirkan dengan melihat wajahnya, tapi dia tidak peduli. Wanita cantik itu mengeluarkan ponsel Samsung lama dari konter dan berkata kepada Kenzi. Ponsel Samsung lama ini suaranya lebih jelas dan harganya tidak mahal, tetapi penampilan dan fungsinya sedikit lebih rendah. Yang ini $150. Meskipun hanya 2 atau 300, gadis cantik ini masih menghasilkan untung. Jika terlalu mahal, dia masih bisa menurunkan harganya. Jika tidak bisa juga, dia akan mengambil yang termurah. Kenzi mengangguk, mengeluarkan $1.000 dan memberikannya ke si cantik dan berkata, kalau begitu aku ingin yang ini. Gunakan lebihnya untuk membelikan kartu, dan sisanya untuk mengisi pulsa telepon. Si cantik yang menjual ponsel menghabiskan waktu berpikir lama. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menyadari bahwa orang ini juga adalah pengguna ponsel dengan daya beli kelas atas. Dia tidak membayar mahal untuk ponsel tersebut tapi dia bahkan mengisi pulsa hingga ratusan dolar. Jika dia tahu ini,
dia mungkin akan mengenalkannya pada yang lebih mahal. Memikirkan hal ini, si cantik dengan cepat berkata, "Tuan, ada ponsel yang lebih baik, apakah Anda mau?" Sebelum dia selesai berbicara, Kenzi melambaikan tangannya untuk menyela, "Tidak, tolong bantu aku secepatnya." Pada saat ini, semua sales cantik lainnya tiba-tiba mulai membuat keributan. Mereka berlari keluar dari belakang konter dan berkerumun di depan toko, seolah-olah mereka sedang menyaksikan kegembiraan, dan mereka terlihat sangat bersemangat. "Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total ada 6 Rolls-Royce Phantom yang sama. Aku tidak tahu pelanggan besar mana yang akan datang. Sungguh megahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Kemunculan 6 Phantom ini terlalu berlebihan. Di depan toko ponsel, 6 Rolls-Royce Phantom berhenti satu demi satu. Yugi Hotz, yang mengenakan setelan mewah, keluar dari mobil dengan percaya diri di wajahnya, dan segera sekelompok orang berjas hitam berkumpul di sekelilingnya. "Lihat, itu Yugi Hotz, pemuda terkaya di dunia. Pantas saja dia memiliki kesombongan yang begitu besar. Dia benar-benar kaya." Semua penjual cantik menunjukkan rasa iri, termasuk orang yang melakukan penjualan untuk Kenzi. Dia juga ingin berkerumun di pintu untuk menonton kesenangan, dan secara otomatis mengabaikan Kenzi. "Wow, Tuan Yugi benar-benar datang ke toko kita. Haha, semua orang harus antri untuk menyambutnya. Mungkin dewa kekayaan itu ke sini untuk membuang uang. Aku merasa kita akan menjadi kaya hari ini." Manajer toko wanita mengatakan ini. Semua penjual cantik di toko mulai bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka berdiri di depan pintu toko secara otomatis dan sadar, seperti gadis penyambut, menunjukkan senyum termanis mereka, dan berbaris dalam 2 baris. Kenzi sedikit terdiam. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada si cantik penjual, "Tolong bantu aku mengajukan kartu dan ponsel yang kubeli tadi." Petik 2. "Oh, pria tampan. Kamu tidak melihat bahwa aku sedang sibuk di sini untuk menyambut pelanggan besar. Oke, harap tunggu sebentar ponsel Anda. Ngomong-ngomong, bisakah Anda pergi ke ruang tunggu di belakang dan duduk sebentar? Jika berdiri di sini, itu mungkin mempengaruhi pelanggan besar kami." Meskipun si cantik itu juga menginginkan untung dari ponsel Kenzi, tetapi itu tidak menghasilkan banyak uang. Berbeda jika Tuan Muda Yugi memasuki toko. Asalkan senyumnya manis cukup dan pelayanannya cukup baik, mungkin tidak perlu menjual ponsel sama sekali. Sedikit tip dari Tuan Muda Yugi sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang. "Pria tampan, aku minta maaf karena toko kami akan segera dibersihkan. Bisakah kamu duduk di ruang tunggu di belakang atau meninggalkan toko? Kami benar-benar tidak punya tenaga untuk menerimamu." Manajer toko juga datang dan berbicara dengan sopan kepada Kenzi. "Perintah dikeluarkan karena Tuan Yugi akan segera datang. Jika ada pelanggan lain yang berkeliaran di dalam toko, hal itu mungkin mempengaruhi suasana pembelian Tuan Yugi." "Kalau begitu ponselku." Kenzi sedikit terdiam. Dia datang untuk membeli ponsel, tetapi karena Yugi Hotz datang, sekarang dia bahkan khawatir tidak bisa membeli ponsel. Tampaknya para wanita cantik ini selalu menilai pelanggan mana yang memiliki lebih banyak uang dan pelanggan mana yang lebih menguntungkan. Namun ia juga dapat memahami bahwa para pebisnis hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Hanya saja sikap mereka yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya selalu terasa tidak realistis. "Cantik, sebaiknya kau pergi dan mengajukan kartu itu untukku. Keberadaanku di sini tidak akan memengaruhi penerimaanmu terhadap Yugi Hotz. Dia datang ke sini hanya untuk menemuiku." Kenzi tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan segera diusir. "Kamu," manajer toko wanita dan wanita cantik yang menjual ponsel, termasuk semua sales lainnya, memandang Kenzi dengan curiga. Mereka berpikir dalam hati, pria ini berkulit tebal. Pakaiannya jelas bukan dari kelas atas, bagaimana dia bisa mengatakan bangsawan super seperti Tuan Yugi datang ke sini untuk mencarinya? Orang ini membual 100% karena dia merasa tidak diberi sikap pelayanan terbaik, jadi ada ketidaksenangan di hatinya. Si penjual cantik dan manajer toko wanita hendak meminta Kenzi pergi dengan nada serius. Tetapi saat ini, Yugi Hotz yang masih jauh dari toko melihat Kenzi dan langsung berteriak dengan penuh semangat. Kakak Kenzi, sungguh itu kamu.
Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Yugi Hots berlari tanpa malu-malu, melompat ke arah Kenzi, dan memeluknya erat. Dia seperti anak kecil yang bersemangat, bahkan matanya merah. Bos, haha, akhirnya kita bertemu lagi. Hei, tidak perlu terlalu bersemangat. Kenzi sedikit malu. Di depan semua orang, kedua pria dewasa itu berpelukan. Pada saat ini, mata para wanita cantik yang memandang Kenzi semuanya telah berubah. Mereka semua mengerti bahwa pemuda yang terlihat biasa ini pastilah orang yang sangat kuat.